Laras, seorang gadis desa yang cantik dan lembut, tinggal di desa yang tenang dengan sawah hijau menghampar. Ia bertemu dengan Raka, pemuda dari desa lain, yang datang ke rumah saudara mereka saat liburan sekolah. Tanpa tahu hubungan darah mereka, keduanya menjalin cinta remaja yang tulus dan penuh warna. Namun, rahasia keluarga yang telah lama disimpan mulai terkuak dan menguji cinta mereka. Lokasi rumah saudara di perbatasan dua kecamatan. Laras 20 datang membantu bibinya mempersiapkan acara syukuran. Raka 24 baru tiba dari desa tetangga, anak dari kakak ibunya bibi Laras. Mereka bertemu di halaman rumah, saling tersenyum malu-malu. Chemistry langsung terasa, meski belum mengenal satu sama lain. Raka menatap Laras. Kamu anaknya Bu Ratmi ya? Laras. Iya, kamu Raka ya? Dari Karangjati? Raka. Iya, kayaknya kita sering diceritain orang tua, tapi baru sekarang ketemu. Mereka sering duduk berdua di pinggir sawah, saling bercerita mimpi dan harapan. Raka mulai menyukai Laras. Begitu juga sebaliknya. Suatu malam, Raka mengungkapkan perasaannya. Raka, kadang aku pengen waktu berhenti di sini. Cuma ada kamu dan aku. Laras tersenyum malu. Aku juga ngerasa tenang kalau sama kamu, Ra. Laras menemukan album foto tua di rumah bibinya. Ada foto ibunya dan ibu Raka saat masih muda terlihat sangat akrab. Ia bertanya ke bibinya, dan barulah diketahui bahwa mereka adalah sepupu. Laras dan Raka terkejut. Hubungan darah membuat mereka bertanya-tanya soal masa depan, konflik. Raka ingin melanjutkan hubungan, merasa cinta mereka murni. Laras mulai menarik diri, bingung dengan norma dan pandangan masyarakat. Mereka berdua duduk di bawah pohon randu besar tempat mereka biasa bertemu. Laras menangis. Raka memegang tangannya. Laras, aku cinta kamu, tapi kita masih satu darah. Raka, kita nggak salah lahir. Kita cuma nggak dikasih tahu dari awal. Hubungan mereka terus berlanjut dan sering pergi bersama ke pantai tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Selama pacaran mereka saling berbagi cerita tentang masa kecilnya dulu. Mereka berdua sadar karena masih bersaudara. Karena ibu Laras dan bapaknya Raka masih sepupu. Maka dia kebingungan, apakah hubungannya nanti akan dapat restu atau tidak. Dalam waktu yang cukup lama, Laras dan Raka tidak saling ketemu. Pada saat Laras main ke rumah neneknya yang kebetulan satu desa dengan rumah Raka, dia bertemu di rumah buliknya Raka yang kebetulan rumahnya bersebelahan. Mereka duduk ngobrol berdua dan bercerita tentang aktivitas masing-masing. Rasa kangen terus menghantuinya di antara keduanya yang akhirnya perjumpaan di rumah itu berkali-kali. Karena Laras menginap di rumah neneknya beberapa hari. Laras bercerita kalau dapat undangan resepsi pernikahan dari teman sekolahnya waktu di SPG Kediri dulu. Mendapatkan cerita itu dalam pikiran, dan hati Raka berharap diajak bersama di acara itu. Dan ternyata betul. Laras minta tolong ke Raka untuk menemani saat ke acara itu. Dengan hati yang berbunga-bunga, Raka menerimanya. Setelah menunggu waktunya, tiba Laras dan Raka janjian bertemu di suatu tempat. Karena Laras dan Raka, sepasang kekasih muda dari dua desa berbeda, berencana menghadiri resepsi pernikahan teman sekolah mereka di Kediri. Karena jarak yang cukup jauh dan mereka tidak berangkat bersama, mereka sepakat untuk bertemu di lokasi tertentu sebelum masuk ke tempat acara. Perjalanan mereka dipenuhi harapan, rasa rindu, dan kenangan masa lalu yang membuat pertemuan itu jadi lebih berarti. Begitu Laras dan Raka tiba di depan gedung, suasana sudah ramai. Deretan mobil dan motor terparkir rapi di sepanjang jalan. Di gerbang masuk, kain putih dan emas membentuk tirai lembut yang bergoyang tertiup angin, dihiasi rangkaian bunga melati dan mawar segar yang mengeluarkan wangi lembut. Di halaman taman depan gedung,
Ada foto booth sederhana bergaya rustik. Papan kayu dengan tulisan tangan berbunyi, "Selamat menempuh hidup baru. Sinta, Danu." Dikelilingi vas bunga liar dan lampu-lampu bohlam kecil yang masih belum menyala. Di dalam gedung, suasana hangat dan meriah. Dekorasi bernuansa pastel pink muda, putih, dan sedikit sentuhan hijau. Dedaunan mewarnai seluruh ruangan. Meja tamu dipenuhi sahabat-sahabat lama yang saling menyapa, tertawa mengenang masa-masa sekolah dulu. Aroma masakan khas prasmanan pernikahan rawon, sate ayam, es dawet tercium kuat, menggoda siapapun yang baru masuk. Sang pengantin duduk di pelaminan berhias bunga segar dan kain batik klasik. Mereka tampak bahagia, dikelilingi keluarga besar yang sibuk menyambut para tamu. Lagu-lagu nostalgia dari masa SMA mengalun pelan di latar, menambah suasana haru dan penuh kenangan. Suara-suara yang terdengar. Kamu Laras kan? Lama banget gak ketemu. Raka, gak nyangka lo datang juga. Wah, pengantinnya cocok banget ya. Tuh, jadi pengen. Di tengah keramaian, Laras dan Raka berdiri berdua, tersenyum kecil. Mata mereka saling bertemu. Meskipun banyak orang, dunia mereka seperti menyempitnya. Ada mereka berdua, dan kenangan yang kembali muncul satu persatu. Motor Raka melaju pelan di jalan kota yang mulai sepi. Langit berubah jingga, matahari menggantung rendah di ufuk barat. Mereka berhenti di tepi alun-alun Kediri, parkir motor di bawah pohon rindang, lalu berjalan berdua menuju warung kecil di sisi alun-alun. Warung itu sederhana, bangku kayu panjang, meja kecil, dan lampu-lampu gantung dari botol bekas yang mulai menyala temaram. Bau gorengan, kopi hitam, dan mie rebus menyambut mereka. Mereka duduk berdua di bangku menghadap alun-alun, memesan teh hangat dan pisang goreng. Laras mengaduk teh. Tadi pas Sinta masuk pelaminan, aku langsung mikir, kapan ya giliranku? Raka tersenyum. Lah, berarti kamu udah siap nikah dong. Laras, siap sih, asal sama orang yang tepat. Raka pura-pura bingung. Oh, berarti bukan aku ya? Laras ketawa pelan. Ya siapa lagi coba? Raka satu-satunya yang tahan sama cerewetku. Raka menatap Laras lama sambil menyeruput tehnya. Raka, kamu tahu nggak Ras? Waktu aku lihat Sinta sama Danu tadi, aku mikir, cinta itu bukan cuma soal cocok, tapi soal berani. Berani jalanin bareng, walau banyak gak pastinya. Laras tersenyum hangat. Dan kita udah mulai berani kan? Raka mengangguk pelan. Mereka saling menatap sebentar, lalu memalingkan wajah ke alun-alun. Raka, yuk, jalan bentar keliling alun-alun. Habisin hari ini yang indah bareng kamu. Kamera menyorot mereka berjalan berdua menyusuri pinggir alun-alun. Lampu-lampu mulai menyala satu persatu. Suasana tenang, damai, dengan suara tawa anak-anak bermain di kejauhan. Hari itu bukan milik mereka sepenuhnya, tapi kenangannya akan tinggal lama di hati mereka berdua. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam. Jalanan mulai sepi. Hanya ada lampu-lampu jalan yang menyala redup dan suara jangkrik yang menemani. Angin malam terasa lembut di wajah mereka saat Raka membawa motor pelan menyusuri jalan desa kecil di pinggiran Kediri. Laras memeluk pinggang Raka erat. Kepalanya bersandar di punggungnya. Laras, aku seneng banget hari ini, Ra. Raka, aku juga. Rasanya kayak satu hari penuh cerita yang gak bakal kita lupain. Laras tersenyum kecil. Kamu yakin rumah nenekku dekat rumah kamu? Raka, yakin banget. Dulu waktu kecil, aku sering main ke rumah-rumah sekitar situ. Siapa sangka ternyata kamu juga sering ke sana. Laras, dunia ini kecil ya. Tapi syukurnya kita ketemu.
Lokasi: depan rumah nenek Laras. Motor berhenti di depan rumah kayu tua yang hangat dengan lampu teras kuning redup. Rumahnya sederhana tapi teduh, dipenuhi tanaman gantung dan suara radio kecil dari dalam. Raka mematikan mesin. Suasana jadi hening. Laras turun pelan dari motor, berdiri sambil memeluk tas kecilnya. Mereka berdiri berhadapan di bawah cahaya lampu teras. Raka mengusap rambutnya canggung. "Ras, makasih ya. Udah mau habiskan hari ini bareng aku." Laras tersenyum. "Justru aku yang harus terima kasih." Akhirnya Raka meninggalkan Laras. Laras pun tersenyum dan melambaikan tangannya. Laras sudah mengganti baju dengan piyama santai. Rambutnya tergerai, wajahnya tanpa riasan tapi tetap cantik alami. Ia rebahan di atas kasur neneknya. Lampu kamar sudah dimatikan, hanya ada cahaya redup dari jendela. Ia menggenggam ponsel, membuka galeri, melihat foto-foto hari ini, foto pelaminan, swafoto berdua di alun-alun, dan satu video singkat mereka tertawa bareng di warung kecil tadi. Suara narasi Laras dalam hati. "Hari ini bukan hari besar buatku, tapi rasanya lebih dari sekadar istimewa. Bukan soal bajunya, bukan soal pestanya, tapi karena aku ngelewatin semuanya bareng dia." Dia tersenyum sendiri, membalik badan menghadap dinding, tapi matanya masih terbuka. Lokasi: kamar Raka. Malam hari Raka berbaring di kasur dengan baju seadanya. Kipas angin berputar pelan di atas kepalanya. Ia menatap langit-langit, lalu membuka ponsel. Chat dari Laras masih terbuka. Isi chat Laras: "Makasih ya udah nemenin hari ini. Aku nggak akan lupa." Raka tersenyum kecil. Ia menaruh ponsel di dada, lalu memejamkan mata. Tapi hanya sebentar. Tangannya otomatis meraih bantal, memeluknya. Suara narasi Raka dalam hati: "Cuma sehari, tapi rasanya kayak kita udah jalanin hidup bareng lama banget. Dan kalau besok aku bangun, aku harap rasa ini masih ada." Laras menatap langit-langit kamar. Raka mengguling ke sisi lain kasurnya. Keduanya masih terjaga, senyum-senyum sendiri di dalam gelap. Keduanya sama-sama mengetik sesuatu, lalu hapus lagi. Akhirnya Laras kirim pesan, "Udah tidur?" Beberapa detik kemudian, Raka balas, "Belum. Lagi mikirin hari ini dan kamu." Kamera menjauh dari jendela rumah nenek Laras, lalu dari rumah Raka. Langit malam di atas desa tenang, penuh bintang. Kalau hari ini bukan mimpi, semoga esok bisa lebih nyata. Karena kadang, cinta itu sesederhana dua hati yang gak bisa tidur karena saling ingat.